Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai 4 tahapan dalam penelitian sejarah. Nah, 4 tahapan itu apa aja sih? Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis peristiwa di masa lalu untuk kita dapatkan pengetahuan, pemahaman, dan makna dari peristiwa tersebut. Sama halnya dengan penelitian-penelitian lainnya yang diawali dengan sebuah tema, tujuan, dan juga permasalahan. Nah, dalam penelitian sejarah memiliki 4 langkah khas, yaitu langkah pertama adalah heuristik. Heuristik adalah proses pencarian sumber sejarah. Sedangkan sumber sejarahnya sendiri memiliki banyak bentuk. Contohnya bentuk tertulis seperti dokumen, buku-buku, prasasti, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber tidak tertulis. Contohnya adalah artefak, foto-foto, benda-benda yang digunakan di masa lalu. Yang ketiga adalah sumber lisan, yaitu hasil wawancara langsung dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sifat sumber sejarah terdiri dari 3. Yang pertama primer, seperti peninggalan asli yang benar-benar dari zaman tersebut, contohnya prasasti, kronik, piagam. Sekunder merujuk pada benda tiruan, sumber kepustakaan, dan hasil penelitian. Tersier terdiri dari buku-buku sejarah yang berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah. Sumbernya banyak banget nih. Gimana ya? Ini sumbernya dikit banget. Kemana lagi ya nyari sumbernya? Tahapan yang kedua adalah kritik atau verifikasi. Dalam tahapan ini, tidak semua sumber dipakai, tetapi kita nilai. Disinilah tahapan penilaian terhadap sumber-sumber yang sudah dikumpulkan. Apakah sumber tersebut memiliki kredibilitas, otentik, ataukah jangan-jangan palsu nih? Nah, jadi dalam tahapan ini kita bisa lihat dari 2 tahap. Yang pertama adalah eksternal, yang kedua adalah internal. Secara eksternal kita lihat dari luarnya. Nah, misalnya ada sebuah dokumen. Dari dokumen ini, apakah ini benar asli atau enggak sih? Kita lihat dari kertasnya. Misalnya ini apakah benar kertas yang dikeluarkan tahun tersebut? Lalu jenis tulisannya benar tidak? Kopnya ataupun capnya apakah benar-benar dikeluarkan dari instansi yang memang kita teliti? Nah, kalau misalnya tidak, ya sudah tidak usah digunakan. Nah, misalnya buku, ini tahapan eksternal, kita lihat penulisnya ini memiliki kredibilitas ataukah tidak gitu. Jadi kita harus tahu dulu ini penulisnya latar belakangnya seperti apa. Nah, kalau misalnya sesuai, dia misalnya ahli sejarah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peristiwa yang akan kita kaji, kita bisa masukin nih di tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah kritik intern, yaitu dari isinya. Nah, kita perlu baca sih di sini, dibaca dari isinya, apakah berkaitan dengan penelitian kita, apakah benar, lalu kita bandingkan juga dengan sumber-sumber yang lainnya. Nah, di sini harus benar-benar teliti dalam mencari kebenaran sumber ini. Jangan sampai kalau kita salah mengambil sumber yang ternyata jangan palsu. Nah, kayak gitu. Ini tahapan yang ketiga adalah interpretasi. Dalam tahapan ini, kita menafsirkan dan juga menyusun rangkaian peristiwa menjadi peristiwa yang utuh dari sumber-sumber yang sudah jelas kebenarannya. Nah, disinilah kita susun konsep-konsep secara kronologis, bagaimana sih peristiwa itu terjadi dan bagaimana sih tokoh itu terlibat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tahapan interpretasi.
Tiba pada tahapan terakhir yaitu historiografi, yaitu penulisan sejarah. Peneliti menuliskan hasil penelitiannya. Nah, inilah 4 tahapan dalam penelitian sejarah. Tidak hanya digunakan untuk meneliti penelitian sejarah juga sih, tapi juga bisa dimanfaatin dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah supaya kita bisa memfilter nih berita-berita hoax yang beredar, supaya kita dapat berita-berita yang benar-benar asli. Nah, gimana sih caranya? Nah, siapa yang bisa memberikan contoh gimana sih cara memfilter berita-berita hoax dengan menggunakan metode penelitian sejarah ini? Ibu tunggu ya di komen. Hah? Virus corona dapat menyebar melalui gigitan nyamuk?